mais une victoire, disons, historique avec vous, Kaba Diawara, comme entraîneur. Qu'est-ce que cela représente pour vous et pour votre équipe? Ben, ça représente beaucoup parce qu'on savait le caractère historique que ce match devait avoir. On savait qu'en gagnant, c'était la première fois depuis 1976 que la Guinée n'avait pas gagné de match direct. Donc on l'a fait. On s'était promis ça avec les garçons parce que ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Et donc on avait dit que si on devait faire ça, ben, il fallait que ce soit ici parce qu'on s'était fait prendre il y a... Jelang duel laga penentu perebutan 1 tiket ke Olimpiade antara Indonesia versus Guinea, laga penentu tersebut digelar di Stadion Clairefontaine, Paris, Prancis pada tanggal 9 Mei. Laga yang begitu krusial tersebut memperebutkan 1 tiket terakhir menuju Olimpiade 2024. Pelatih Guinea, yakni Kaba Diawara, sangat berambisi besar dapat lolos ke Olimpiade 2024. Namun di sisi lain, dia juga mengaku cemas jelang hadapi Indonesia di laga hidup atau mati tersebut. Indonesia lead. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, is absolutely magnificent. First time shot blocked, Frank with a shot, oh, it's saved! What a goal! Berikut ungkapan terbuka pelatih Guinea pada media lokal. Bagi saya, ini adalah perpaduan perasaan, antara emosi yang nyata. Akhir-akhir ini saya merasa khawatir, terhormat, sekaligus bangga, dan hal itu saya rasakan di saat yang bersamaan. Itulah ungkapan pelatih Guinea. Sekaligus mantan pemain Arsenal dan Paris Saint-Germain, dia juga mengatakan, satu-satunya cara agar kami bisa lolos Olimpiade adalah dengan cara kemenangan saat berjumpa Indonesia. Posisi keempat kami di Piala Afrika U23, membuat kami menjaga harapan untuk menyisakan 1 laga melawan Indonesia, untuk merebutkan 1 tiket yang tersisa ke Olimpiade. Tetap hidup, dan kami yakin kami bisa meraihnya. Bagi pecinta semua kategori olahraga, ikut serta dalam Olimpiade sepak bola adalah suatu kebanggaan yang besar. Saya berpesan pada para pemain, jika kalian ingin tampil di Olimpiade dalam karir hidup kalian, maka jangan sedikit pun melakukan kesalahan saat menghadapi Indonesia. Tidak ada kesempatan untuk bersantai atau memikirkan hal berlebihan. Saya harus mengakui bahwa kami tidak dalam kondisi terbaik ketika kami merasa nyaman dalam pertandingan, sebab terlalu bersantai akan membuat kegagalan. Harus tetap fokus dan terus memikirkan hal yang berkaitan dengan kemajuan. Di ajang Olimpiade, Anda tidak bisa bersantai sedikit pun. Jika kalian membiasakan diri dengan bersantai, maka lingkungan seperti itulah yang membuat kami lebih unggul. Sebab para pemain saya biasakan tidak boleh santai dan terus fokus. Itulah ungkapan pelatih Guinea. Dia juga menambahkan pesan bagi para pemainnya. Berikut ungkapan penutup pelatih Guinea tersebut, kalian hanya memiliki 1 pertandingan paling penting dalam hidupmu. Jika kalian gagal, tidak ada kesempatan kedua kali dalam hidupmu. Maka teruslah fokus dan jangan sekalipun melakukan kesalahan sekecil apapun. Kalian harus bermain secara tim agar kalian lebih solid. Jika itu dijalankan dan jadi pedoman dalam bermain, maka peluang kalian jauh lebih besar. Itulah kata penutup Kaba Diawara pada berita lokal Guinea sebelum pertandingan hidup mati melawan Indonesia. Tepat hari ini tanggal 4 Mei, skuad timnas Indonesia berangkat ke Paris untuk mempersiapkan diri menjalani pertandingan babak play-off melawan Guinea, untuk memperebutkan 1 tiket yang tersisa menuju Olimpiade. Menimbang dari segi kekuatan, Guinea berada di peringkat ranking 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di ranking 134 dunia. Sebetulnya dari segi ranking dunia, Guinea sedikit lebih rendah dari Irak yang berada di ranking 58 dunia. Namun untuk kekuatan sepak bola kelompok usia, Guinea lebih diunggulkan daripada Irak. Selain itu, dari total pemain yang dipanggil timnas Guinea untuk menantang Indonesia di Paris, setidaknya ada 20 pemain yang berkompetisi di luar negeri, dan 16 diantaranya bermain di Liga Eropa. Artinya, kekuatan Guinea yang akan berhadapan dengan Indonesia betul-betul diperhitungkan. Walau begitu, Indonesia kini sudah mulai bangkit dan mulai mengatur strategi agar mampu kembali menampilkan performa terbaiknya saat melumat sejumlah tim unggulan, termasuk Korea Selatan yang notabene adalah salah satu raksasa dunia, yang peringkat ranking FIFA-nya jauh di atas Guinea.
Korea sendiri berada di peringkat 23 dunia. Namun dengan penampilan impresif para pemain Indonesia, Korea mampu dilumat dengan statistik pertandingan yang dikuasai oleh Indonesia. Walau dalam hal ini Guinea lebih diunggulkan dari Indonesia, namun jika para pemain memiliki tekad besar, dan bisa menampilkan performa terbaiknya, sangat mungkin jika Indonesia mampu meraih kemenangan saat melawan Guinea. Skuad Garuda Muda terbang ke Paris, Prancis pada tanggal 4 Mei ini, untuk mempersiapkan diri menghadapi Guinea. Untuk pemain skuad Garuda sendiri, semua pemain yang berkompetisi di Piala Asia U23 Qatar kemarin dibawa ke Paris. Kecuali Justin Hubner, yang memang harus kembali ke klubnya di Jepang, sebab sudah habis masa izinnya dari klub. Namun pihak PSSI mengusahakan agar Justin bisa diberi izin kembali untuk membela Indonesia, demi tiket Olimpiade yang pertama kalinya, dan sangat sayang jika dilewatkan. Pasalnya kesempatan itu tidak mungkin terjadi 2 kali seumur hidup, sebab Olimpiade hanya dikhususkan timnas U23. Walau kehadiran Justin belum bisa dipastikan, akankah dia mendapat izin untuk bisa segera menyusul rekannya di Prancis, ataukah tidak? Namun kekosongan itu, besar kemungkinan akan diisi oleh Elkan Bagot juga Dewangga, yang mana PSSI juga sudah mengirim surat pada klub yang dibela Elkan Bagot di Liga Inggris. Begitu bersemangatnya para supporter timnas Indonesia untuk terus mendukung di turnamen internasional. Bahkan setidaknya sudah lebih dari 120 supporter yang sudah menantikan laga melawan Guinea di Prancis. Dan kemungkinan jumlah supporter Indonesia akan terus bertambah hingga pertandingan dimulai pada tanggal 9 Mei. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on! Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on! Jadi kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on! Oh, it's not there from Janet. Sneaks through Hussein Hassan. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.